ada 2, 4, 6 orang kelas 7. Yang kita ajar di sini untuk sementara bahasa Indonesia saja, karena ibu mengajar bahasa Indonesia saja. Jadi materi terakhir untuk bahasa Indonesia yaitu teks fiksi dan teks non fiksi. Apa itu perbedaan antara teks fiksi dan non fiksi? Fiksi itu lawan katanya fakta. Fakta adalah hal yang benar-benar terjadi. Sedangkan fiksi berupa cerita. Di kelas 7 juga itu terakhir toh, teks non fiksi dan fiksi. Jadi fiksi itu apa? Tadi kalau fakta kenyataan, fiksi apa? Fiksi apa? Yang bukan merupakan kenyataan atau yang direka-reka. Berarti fiksi itu cerita. Kalian tidak pernah dengar kata fiksi, cerita ya, rekayasa atau yang biasanya disebut apa? Rekaan. Ya. Jadi fakta hal yang benar-benar terjadi. Fiksi adalah cerita rekaan. Oke. Yang merupakan bagian fiksi, yang cerita yang direka-reka, direkayasa, seperti yang Vito katakan tadi. Cerita fiksi adalah cerita yang direka-reka atau yang direkayasa. Nah, sekarang contoh cerita yang direkayasa atau direka-reka. Cerita apa? Atau kejadian yang termuat di mana begitu? Di mana? Bukan. Itu di Alkitab itu kan hal yang benar-benar terjadi, yang ditulis, yang diwahyukan oleh orang-orang yang punya wahyu toh. Cerita rekaan itu contohnya apa? Ada ngiu. Itu apa dia bilang? Itu kalau yang kamu nonton itu apa dia bilang? Iya, saya tahu itu Johnny dan Roni. Tapi itu dia bilang apa? Sinetron, drama, novel, cerpen, apa lagi? Puisi. Jadi genre sastra itu ada 3 ya. Ada drama, cerpen, dan puisi. Kalau drama itu ada dialog-dialognya. Drama sama dengan sinetron, drama modern itu sinetron. Yang kamu nonton itu Kembar, direkayasa. Johnny dan Roni itu nama rekaan dorang. Rekayasa. Itu Johnny itu dia punya nama bukan Johnny sebenarnya, tapi Daus Mini begitu. Jadi dia melakukan cerita rekayasa, yang direkayasa semua itu cerita ya. Jadi itu yang namanya teks fiksi. Berikutnya itu fiksi, rekaan ya, bukan kenyataan. Oke? Contohnya cerpen, drama, puisi itu ada puisi lama dan puisi baru. Jadi puisi lama dan puisi baru itu salah satu jenis fiksi. Ya lanjut. Itu cerita fiksi tadi, drama itu. Jadi itu direkayasa, itu bukan kejadian yang benar-benar terjadi. Sekarang cerita teks non fiksi. Non itu artinya tidak. Berarti tidak fiksi. Tidak
yasa. Kalau tidak direkayasa atau tidak fiksi berarti sama dengan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi narasi ya, ada teks narasi. Sekarang Ibu mau kasih tahu teks narasi. Ada teks narasi fiksi, misalnya di sebuah desa tinggallah seorang gadis yang bernama Dewi. Dia memiliki rambut emas. Rambutnya digunting sedikit-sedikit dan dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itu cerita fiksi, cerita rekaan, narasi rekaan. Sedangkan sekarang Torine Rambu Baba Ama SPD GR adalah seorang guru di SMP Kristen Barabanja. Ia bertempat tinggal di Wekalada, bersuamikan. Martinus Ngongobili memiliki 3 orang anak. Itu kenyataan. Jadi itu cerita teks non fiksi atau teks yang nyata. Jadi bukan rekayasa kalau Torine Rambu Ama ini tinggal di Wekalada. Bukan rekayasa kalau Torine Rambu Ama ini guru di Barabanja, guru bahasa Indonesia begitu ya. Jadi itu teks fiksi. Teks fiksi itu cerpen dan novel ya. Narasi fiksi contohnya novel dan cerpen. Tapi ada narasi non fiksi yaitu tadi autobiografi atau biografi, riwayat seseorang. Itu cerita non fiksi. Kamu mengerti? Mengerti? Nah, kemudian jadi teks non fiksi ya ada teks narasi autobiografi ya. Ada teks deskripsi yang menggambarkan keadaan suatu tempat. Ketika saya berjalan-jalan, saya melihat seorang laki-laki berdiri di sana. Ia memegang parang, membela bambu. Jadi itu menggambarkan kejadian atau menggambarkan keadaan. Itu deskripsinya. Teks deskripsi, teks argumentasi, teks eksposisi, teks eksplanasi itu merupakan teks non fiksi. Ya, bukan direkayasa. Sedangkan teks fiksi adalah teks yang direkayasa yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada cerpen, novel, drama, sinetron. Ya. Jadi ada teks ulasan. Teks ulasan itu teks fiksi atau non fiksi? Teks non fiksi. Sekarang Ibu mau tanya struktur teks ulasan. Identitas 1, 2, 3. Identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, rekomendasi, struktur teks ulasan. Nah, itu kelas berapa saya tahu. Tapi kan belajar juga kelas 7. Ya, struktur teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang mengajak, membujuk, menghimbau, itu ya. Sekarang struktur teks persuasi. Bagaimana dia punya struktur teks persuasi? Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali. Ya, Oke.
Jadi itu dulu beberapa hal yang Ibu bisa sampaikan di masa kalian tidak mendapatkan pelajaran sama sekali. Ini sebuah penyegaran. Oke, semua berdiri kita menyanyi himne bahasa Indonesia. Terpujilah Indonesia. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, langkah ciptaan Indonesia Raya, negeri yang indah penuh pesona, bangsa yang ramah berpuribahasa. Wahai bangsa, ku cintai negeriku, satu bangsa, satu bahasaku. Jadikan sebagai jati dirimu, meski berbeda tetap bersatu. Bangsaku berjaya, peduli bahasa dalam kemajuan. Cintailah, syukurilah, satu bangsa, jaya Indonesia. Oke, tepuk tangan. Ya, sekarang saatnya kita periksa tugas. Jadi silakan cek dulu tugasnya. Saya memanggil satu persatu. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Frenzy Anastasia Nona Inam, asal sekolah SMP Kristen Barabanjang, Sumba Tengah, NTT. Nama guru pembimbing Torine Rambu Baba Amam, SPD GR. Saya memilih judul meningkatkan kebiasaan membaca buku di era digital dalam kegiatan literasi pada SMP Kristen Barabanjang. Alasan saya memilih judul ini karena di era digital ini banyak kalangan dalam hal ini peserta didik lebih suka bermain handphone atau HP daripada membaca buku. Kalaupun membaca, bahan bacaan akan diambil dari media elektronik. Dalam hal ini, internet, di handphone, dan komputer. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengambil judul ini agar teman-teman dapat meningkatkan kebiasaan membaca buku di era digital ini. Buku referensi yang saya baca adalah buku Pintar Sukses Belajar, buku dongeng, dan buku Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Proses penelitian ini yaitu setiap hari dalam kegiatan literasi, yaitu 15 menit sebelum masuk ke ruang kelas. Saya mulai menulis setelah mengalami apa yang dilakukan oleh saya dan teman-teman setiap harinya.
Dari pengamatan saya ini, saya menemukan bahwa adanya minat baca dan kebiasaan membaca peserta didik dapat ditingkatkan. Buku adalah jendela dunia. Buku merupakan sumber ilmu. Dengan membaca buku, kita bisa membuka dunia. Dengan membaca buku, kita mengetahui berbagai informasi yang dibutuhkan. Budaya membaca di tengah masyarakat memiliki andil besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan tentu akan berpengaruh pada kemajuan suatu negara. Kita juga harus mengetahui peran buku dalam kehidupan manusia. Peran buku dalam kehidupan manusia dimulai dari belahan dunia dan diawali dengan berbagai bahan dan metode pembuatannya. Ada beberapa versi mengenai kisah penemuan dan perkembangan buku. Salah satu versi menyatakan bahwa kisah buku bermula dari negeri piramida. Di Mesir pada tahun 2400 sebelum Masehi, orang-orang menuliskan simbol-simbol di atas daun papirus. Sementara itu, di negeri Tiongkok, orang menulis di atas potongan kayu dan bambu. Dan di wilayah Timur Tengah, bahan dasar buku pada awal perkembangannya diambil dari kulit domba. Produk dari karya ilmiah ini yaitu kegiatan literasi yang diadakan oleh sekolah, yaitu meningkatkan minat baca peserta didik pada era kemajuan teknologi informasi. Dasar dari diadakannya kegiatan literasi di sekolah saya ini karena peserta didik lebih suka bermain handphone, bermain-main, menonton, dan lebih mengutamakan bermain handphone. Saya menilai era kemajuan teknologi informasi kini membuat pergeseran di kalangan anak-anak terhadap minat baca. Apalagi informasi yang didapat melalui dunia internet semakin mudah diakses. Kita jangan hanya diam menghadapi kenyataan ini. Sebaiknya kita bangkitkan kembali minat baca peserta didik di era digital ini yang diibaratkan oleh jendela dunia pada generasi muda. Dari penelitian saya ini, saya menemukan bahwa adanya minat baca dan kebiasaan membaca dalam kegiatan literasi pada SMP Kristen Barabanja. Sasaran dari kegiatan literasi tersebut meningkatkan kreativitas guru, pelajar, dan warga sekolah terhadap minat baca dan budaya membaca di lingkungan SMP Kristen Barabanja. Manfaat dari karya ilmiah ini yaitu memberitahukan kepada semua kalangan, terlebih khusus peserta didik, untuk membangkitkan kembali minat baca buku di era digital ini. Karena buku adalah jendela dunia. Demikianlah karya ilmiah saya ini. Sekian dan terima kasih. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.